Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengurangi nyeri pada leher ataupun ketegangan pada leher sampai ke daerah pundak. Oke, ini kemarin ada request dari ibu-ibu yang komen di YouTube saya untuk cara mengurangi nyeri pada area leher ataupun sampai ke punggung, maaf, sampai ke pundak. Oke, nah ini juga, cara ini juga bisa dipakai untuk kasus-kasus tengeng ataupun biasa dikenal salah bantal. Nah, cara ini bisa dilakukan atau diterapkan. Kalau untuk kasus yang sudah lama ataupun kronis, misal sakit leher ataupun sampai ke pundak tapi sudah misal sudah sampai 6 bulan ke atas sampai bertahun-tahun. Nah, cara ini bisa efektif kalau rutin dikerjakan. Misal dalam jangka waktu lama, misal dalam seminggu bisa sampai 2-3 kali dilakukan sampai berbulan-bulan, insya Allah akan ada perubahan. Tapi kalau hanya untuk kasus yang misal tengeng aja terus tegangnya baru sehari 2 hari ataupun salah bantal baru sehari 2 hari, cara ini sangat efektif untuk mengurangi keluhan tersebut. Langsung saja, pertama yang harus disiapkan adalah ini minyak sebagai pelumas saja. Yang kedua, bisa pakai alat yang biasa dipakai untuk terapi, alat gosok bergerigi ini, atau juga kalau tidak ada di rumah bisa pakai ujung botol yang ada geriginya ini. Nah, di video ini saya pakai ujung botol minyak tawon seperti ini. Oke, langsung saja. Pertama kita semprotkan area yang mau diterapi. Ini pakai minyak. Nah, nanti area yang diterapi mulai dari leher sini terus pundak sama entong-entong ini. Segitiga ini harus dikendorkan semua, dikendorkan dulu. Oke, nah juga efek kalau sakit leher atau pundak terlalu lama, selain nggak nyaman, itu juga bisa berpengaruh pada area kepala. Kepala bisa cokot-cokot atau migrain, sakit kepala sebelah, ataupun sampai ke pelipis juga berat, ke mata juga berat, juga mata sering, istilahnya mata juga bisa jadi kering. Di dahi juga cokot-cokot. Ini biasanya efek dari ketegangan otot dari leher, pundak, sama entong-entong ini, sehingga sirkulasi yang ke kepala terganggu, menyebabkan keluhan seperti itu. Oke, langsung aja caranya kita gosok pakai ujung botol bergigi ini. Nah, pelan-pelan saja dulu dia gosoknya, bisa dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas, terserah. Ini diratakan, mulai dari leher ini diratakan, lalu ke pundak sini, lalu sini. Umpamanya tidak urut tidak apa-apa, mulai dari pundak dulu, mulai dari entong-entong. Ini kan ada tulang, terus tengahnya di sini, ini otot rhomboideus ininya. Nah, ini biasanya yang sering tegang di sini, dia digosok seperti itu. Pelan-pelan saja gosoknya. Nanti saat digosok ini terasa gerenjel-gerenjelan. Nah, jadi gerenjel-gerenjel itu pelan-pelan dia digosok terus seperti ini. Juga bisa kalau umpamanya digosok-gosok ini kok tiba-tiba keluar merah-merah, kayak dikerokin gitu, ya nggak apa-apa, pelan-pelan saja digosok seperti ini sampai terasa yang gerenjel-gerenjel, dikendorin. Setelah dari sini ke atas pundak ini, arahnya bisa dari sini ke sini ataupun dari sana ke ini juga boleh, yang penting digosok. Nah, kalau area belakang sini sebaiknya digosokin karena susah. Kalau untuk area yang sini masih bisa kejangkau kalau mau gosok sendiri. Sama yang area atas sini. Nah, area atas ini bisa digosok sendiri. Seperti ini. Tangan masih bisa menjangkau untuk area ini. Kalau yang leher, mulai dari leher sini, leher bagian belakang sini. Nah, lalu area samping sini. Nah, area samping dia digosok yang gerenjel-gerenjel, pelan-pelan aja dulu. Kalau bisa, misal umpamanya lehernya yang sakit
yang kiri, yang kanan juga harus ini biar seimbang. Yang kanan juga harus digosok, semua ini harus digosok. Oke, digosok-gosok dulu. Nah, setelah digosok-gosok, nanti kan yang habis digosok ini, gosok-gosok ini kan keluar gerenjel-gerenjelan. Permisi, misal gerenjelannya di area leher ini. Nah, di area leher ini nanti gerenjel-gerenjelannya dipegang seperti ini kan, gerenjel-gerenjel kaku ya, dia bisa ditekan sedikit. Nah, tekannya sebatas sampai umpamanya ditahan ini ya, ini agak sakit tapi kita masih bisa menahan. Nah, ya udah sebatas itu tekanannya. Ditekan 8 sampai 10 detik, lepas. Lalu cari lagi ke bawahnya. Oh, ini ada gerenjelan, tekan 8 detik sampai 10 detik, lepas. Ini tekan. Tekannya bisa pakai ujung jempol ini, bisa ini. Gini sampai cari gerenjelan di sini. Nanti saat kita raba, oh, gerenjelan ini dia tekan, lepas, tekan, lepas. Sama di sini pun cari gerenjelannya, nanti yang gerenjelan dia ditekan, dilepas, ditekan, dilepas, ditekan, dilepas, diulangi lagi jadi sampai ke atas lagi dicari seperti itu. Nah, oke. Nah, seperti itu untuk melakukan merilis untuk kasus-kasus seperti tengengan atau kaku atau nyeri pada bagian leher sampai ke pundak. Pokoknya 3 otot sini aja yang kita kendorkan, insya Allah keluhan akan berkurang atau enak. Tapi kalau sudah lama seperti yang saya jelaskan tadi, memang harus butuh waktu pengulangan yang intens karena ototnya sudah, kakunya sudah terlalu lama, kualitas rambut ototnya, kolagennya sudah mengeras. Itu tidak bisa sekali 2 kali, harus butuh ketelatenan. Kalau bisa ya langsung datang ke fisioterapinya dan juga exercise khusus untuk melatih sendi-sendi ataupun ruas-ruas tulang belakang apabila sudah terjadi kekakuan pada otot-otot leher ataupun sendi leher. Misal sudah tidak bisa noleh kanan ke kanan ataupun ke kiri, ataupun nunduk, ataupun kepala diangkat ke atas, ini sudah terbatas semua, itu harus perlu penanganan fisioterapi seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dilakukan terapi seperti itu, setelah ditekan-tekan, boleh kita rilis pakai massage biar menambah enak ataupun menambah rileks. Permisi, caranya ya udah digosok pakai ujung tangan gini, boleh ke bawah ataupun boleh ke atas, diurut seperti ini. Nah, terus yang ini ke samping sini boleh, apun dari samping ke sini boleh. Terus ini ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini dikendorin. Untuk terakhir, untuk menambah supaya tambah rileks, ini bisa ke atas. Kalau untuk terapi ini tidak terlalu harus arahnya kemana, ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah, tidak terlalu seperti itu. Yang penting arahnya terserah, yang penting otot bisa jadi rilis, istilahnya bisa jadi kendor, pembuluh darah kebuka, otot jadi rileks, sirkulasi jadi lancar. Fungsinya itu. Kalau untuk arah terserah, tidak terlalu difokuskan harus kemana, seperti itu. Ini. Nah, terus dua-duanya banyak dikendor-kendorkan lagi untuk terakhir, untuk finishingnya. Oke, setelah dipijat-pijat seperti ini, dipijat-pijat, nah lalu terakhir harus dilatih otot-ototnya dengan bergerak. Caranya ini, permisi, caranya ini pundak kedua-duanya diangkat ini. Coba, nah angkat dua-duanya, pundaknya angkat ke atas, pundaknya gini. Nah, kedua pundak ini harus diangkat gini. Nah, ke atas sampai kemeng, nanti terasa kemeng di area ini. Seperti ini. Nah, kalau sudah kemeng ini turunkan. Seperti itu. Caranya mengaktifkannya ya seperti itu, gampang. Ini sih bisa diangkat kedua-duanya. Ini sih angkat gini. Dua-dua pundaknya angkat. Ini juga bareng, angkat. Bareng. Angkat turun, nah turun, angkat turun terus. Nah, seperti ini terus. Nah, ini kan nanti ngelatih otot-otot ininya. Oke, nah sampai kemeng, hitungannya nggak ada hitungan harus berapa kali, terus sampai kemeng. Kalau sudah kemeng di area ini berhenti,
Oke, kemeng di area ini berhenti, lalu diulangi lagi nanti setelah kemengnya hilang. Oke, nanti variasinya banyak. Kalau sudah diangkat ini, terus pundak diputar ke belakang dua-duanya sampai kemeng. Setelah itu pundak putar ke depan sampai kemeng. Nanti kemengnya terserah, bisa kemengnya nanti di sini ataupun di daerah sini ataupun sini, terserah. Yang penting kemeng. Itu untuk ngelatihnya supaya darah bisa kepompa ke atas, sirkulasi di sini tambah lancar, seperti itu. Cara ini bisa dilakukan setiap hari, apalagi exercise-nya. Kalau untuk gosok sama terapinya sehari sekali tidak apa-apa, cukup, ataupun 2 hari sekali cukup. Kalau untuk exercise-nya, untuk angkat kedua bahu, angkat ke atas, puter gini, boleh setiap 2 jam atau sewaktu-waktu boleh. Itu lebih bagus, akan lebih mempercepat pemulihan ataupun mempercepat merilekskan otot-otot leher, pundak, dan entong-entong, seperti itu. Oke, mungkin ini saja tips yang singkat dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat, salam bermanfaat.